menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi pelaku firman Tuhan. Kita baca aja di dalam Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 19 sampai 26. Sudah? Seperti ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal itu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarin manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25, namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita komitmen Bapak Ibu, kita harus komitmen ini, melakukan firman Tuhan itu terus menerus. Ya, bukan hanya ada waktu mau kita, tapi kita melakukannya itu terus. Makanya itu kalau saya bilang, kalau ada orang dibilang orang ini hidupnya itu benar atau tidak, ya, kapan kita bisa menilai orang itu? Ketika orang itu sudah ada di dalam peti mati. Di dalam peti mati. Orang ini benar-benar melakukan firman Tuhan, hidupnya benar apa enggak? Jangan katakan kalau orang itu melakukan hal-hal yang luar biasa, kita katakan, wih, orang itu bagus. Kita tidak tahu perjalanan kehidupan mereka, ujungnya gimana. Banyak orang-orang yang sudah tua, ujung-ujungnya apa? Berbuat cabul. Seperti itu Bapak Ibu. Melayani Tuhan tapi selingkuh. Melayani Tuhan tapi ngapusi orang. Kerja itu membujuki orang aja. Itu saya banyak laporan dari teman saya. Kamu kenal Wit orang ini? Lho ya aku koncoku di SD. Si jadi pendeta iya. Utang aku lho Wit gak bayar. Lho piye to seperti itu? Dia ngomong seperti itu. Tak tagih lu cuma guyu tok. Berdiri di mimbar, hutang tapi tidak bayar. Melayani Tuhan tapi nipu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita itu menuduh hati seperti itu. Mungkin orang bisa melihat yang baik dalam hidup. Mungkin orang itu bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tapi akhirnya itu baru kita bisa menentukan orang ini hidupnya benar atau tidak, menjadi pelaku firman atau tidak. Komitmen itu selamanya sampai Tuhan panggil kita pulang. Itu Pak. Karena dikatakan apa? Kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti kita menipu diri sendiri. Kita di firman Tuhan nyampaikan, misalkan saya nyampaikan, jangan selingkuh, nggak bisa punya selingkuhan. Karena nek setan ini, ayo terus ngomong, ayo lambemu ngomongin kayak ngono, tapi kelakuanmu gak benar, gak seperti itu kan? Gimana? Menipu diri saya sendiri. Dan dikatakan apa? Ibadahnya itu sia-sia. Kita ibadah Senin sampai Minggu ibadah terus, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman, itu sia-sia.